Oke, balik lagi di channel Twist Project. Kali ini kita bakal review barang lagi. Barangnya mudah-mudahan berguna buat teman-teman yang mau setting CVT, meminimalisir pengeluaran ya. Karena setting CVT itu selalu tentang buang-buang duit. Setuju nggak? Setuju banget karena saya juga ngalamin hal yang sama. Jadi ini dia barangnya. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya buat teman-teman. Lanjut aja ke videonya, yuk. Oke, jadi ini dia barangnya, roller adjustable dari Pitts Bike. Ini disebut juga roller diamond adjustable dari Pitts Bike Filipina. Nah ini saya tertarik awalnya karena ini tersedia di Champion Speed Shop. Jadi kemarin waktu kita konten tentang upgrade performasi Beat FI di Champion Speed Shop, pemasangan filter proper dan roller dari Pitts Bike, ternyata dia jual juga roller Pitts Bike yang adjustable. Kalau teman-teman tahu, merek lokal juga udah ada sebetulnya. Cuman saya lebih tertarik karena melihat dari bahannya seperti ini tuh lebih kokoh gitu ya, lebih baik gitu. Jadi saya tertarik untuk ngulas produk ini. Dan yes, kami TWB diberikan kesempatan untuk mereview si produk ini. Di sini juga setelah disertakan juga tang untuk klipnya, untuk pembuka klipnya sudah disertakan ya. Jadi ada satu set roller terdiri dari 6 piece dan di dalamnya itu udah ada terdiri ring pemberat gitu ya. Dan di sini udah ada juga tang untuk pembuka klip atau kuncian ringnya. Langsung aja kita buka. Oke, ini udah kita buka dari kemasannya, tangnya udah kita lepas, rollernya udah kita buka. Cuman saya sedikit mau ngasih unjuk ke teman-teman. Jadi di balik kemasannya ini buat informasi buat teman-teman aja, kalau misalkan memang dipakai semua, ringnya dipakai semua beserta klipnya, itu dia bobotnya 13 gram. Sedangkan kalau dilepas semua itu 9 gram. Nah, nilai satu ringnya itu adalah 1 gram. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sesuai dengan deskripsi di depan, dia bisa di-adjust dari 9 sampai 13 gram. Nah, lanjut ke pembahasan pembuktian. Apakah dia benar satu ringnya bobotnya 1 gram? Apakah dia benar dipasang dengan keseluruhan ini itu dia bobot 13 gram? Apa benar kalau dibuka semua itu 9 gram? Langsung aja. Di sini saya udah nyiapin biasa alat ukur, alat timbang ya, alat timbang gram-graman. Langsung aja kita ukur yuk. Oke, langsung kita ukur ini bobot keseluruhan saat terpasang semuanya lengkap. Yes, 13 ya, 13. Nah, gimana dengan bobot kalau dia dipasang ring? Oke, di sini bobot kosongnya itu 8 gram. Ya, di sini bobot kosongnya 8 gram. Langsung kita tambahin satu ring. 9 gram, ya. Tambah satu ring lagi. 10 gram. Tambah satu ring lagi 11 gram, tambah satu ring lagi 12 gram, tambah ini kuncian atau klipnya 13 gram. Nah, saya menemukan hal menarik nih. Jadi kalau dalam kemasannya memang dia ngeklaim kalau roller ini tuh bisa di-adjust dari 13 sampai 9 atau 9 sampai 13. Nah, ternyata 9 itu roller kondisi kosong ditambah klip pengunci itu nilainya 9 gram. Nah, kalau teman-teman pengen butuh yang lebih ringan lagi di bawah 9 gram, ya mungkin 8 gram gitu ya. Teman-teman bisa cabut kuncian dari ringnya ini nih, kuncian klip pengunci ini bisa teman-teman cabut dan itu nilainya 8 gram. Jadi dengan kata lain, roller ini tuh bisa di-adjust dari 8 sampai 13 gram.
8 gram itu posisi roller kosong tanpa ring sedikit pun dan tanpa pengunci itu nilainya 8 gram. Nah, satu ringnya itu nilainya 1 gram sama dengan si klip penguncian itu nilainya 1 gram. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman pasang semua nilainya 13, kalau kosong semua tanpa pengunci itu 8. Gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan 8 sampai 13. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kelebihan dan kekurangan. Tapi kita bahas dulu kelebihannya dulu ya. Jadi sebelumnya tadi saya belum nyebutin, ini roller adjustable dari Pitchbike ini bisa teman-teman dapatkan dengan harga Rp135.000. Yes, cukup murah dan worth it banget. Kenapa saya bilang gitu? Karena dengan harga Rp135.000 teman-teman udah mendapatkan satu set roller yang bisa di-adjust dari 8 sampai 13 dan teman-teman mendapatkan tang untuk pembuka klipnya. Oke. Tanpa bermaksud membanding-bandingkan, tapi ya ujung-ujungnya juga membandingkan ya. Kalau roller lokal yang mempunyai teknologi atau fitur atau inovasi roller adjustable seperti ini di harga lebih mahal dari Pitchbike, teman-teman belum mendapatkan tang pengunci atau tang klipnya gitu ya. Jadi ini sangat sepadan atau sangat worth it banget untuk dibeli, terutama buat teman-teman yang senang nyeting ya, teman-teman yang senang nyeting. Jadi biar nggak buang-buang duit untuk nyeting, karena kan pakai sekian gram salah nggak enak, beli lagi. Sedangkan roller yang satuannya aja, anggaplah kalau beli satuan tuh 10.000, yang bisa satuan itu yang bisa ketengan. Kalau satu set memang 50 atau 100. Jadi teman-teman dengan harga Rp135.000 udah dapat roller adjustable yang bisa di-adjust dari 8 sampai 13 gram. Tinggal sesuaikan aja. Oke, mungkin tadi harganya cukup murah menurut saya ya. Malah bisa dibilang untuk roller adjust itu murah banget, Rp135.000. Udah dapat tang. Itu kelebihannya, salah satu kelebihannya. Oke, kelebihan selanjutnya selain tadi harga dan worth it ya, harga dan udah dapat tang dan lain-lain. Teman-teman juga di sini mendapatkan kualitas roller yang baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini dari permukaannya kalau saya pegang, ini lumayan licin. Jadi dia seperti ada efek minyak. Cuman ini bukan minyak, tapi seperti ada efek minyak. Ini bagus untuk pergerakan si roller saat dia bergerak dari bawah ke atas. Nah, cuman hati-hati saat dilakukan pembersihan, roller ini usahakan jangan terkena bensin ya. Jadi cuci aja atau lap aja, kalau bisa sih lap aja pakai tisu atau tisu basah boleh lah ya. Tapi jangan kena bensin gitu ya. Karena lumayan kalau bensin tuh cukup keras untuk ke bahan-bahan seperti ini. Ini polyurethane atau apa ya? Bahannya nilon atau polyurethane ya kayak gini. Nah, ini keunggulan selain tadi harga dan kelengkapan yang teman-teman dapat ya, ini keunggulan di fitur atau teknologi ya yang memudahkan pergerakan si roller ini bergerak dari bawah ke atas kayak gitu. Oke, di samping kelebihan tentunya ada kekurangan. Yes, yang pertama kekurangannya adalah dia tidak memberikan spare atau cadangan ya, ring pemberat cadangan ini dalam pembelian gitu ya. Jadi yang teman-teman dapat ya udah roller dengan ukuran 13 gram 6 biji gitu ya. Jadi kalau ini pemberatnya hilang ya berarti teman-teman hilang 1 gram. Oke, itu mungkin kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah tangnya ini cukup kecil untuk dioperasikan. Jadi lumayan agak sulit ya ngebukanya, tapi bisa sih sebenarnya, cuman nggak mudah gitu. Bukan nggak mudah ya, maksudnya nggak sepele. Ya harus ditekan agak kencang dulu terus dibuka gitu. Kadang-kadang dia lepas juga gitu ya. Cuman ya cukup lah kalau untuk apa namanya, sekedar cuman membuka klip aja sih cukup. Karena nggak terlalu berat juga sih. Cuman memang lebih entengnya memang kalau dia gagangnya itu lebih panjang. Cuman ya minor lah. Jadi dua kekurangan tadi itu memang minor menurut saya ya. Jadi kayak spare ring berat ini nggak ada, terus tang yang kecil kayak gini juga ya itu minor lah ya. Yang jelas ini masih bisa digunakan untuk membuka klipnya, dan ring yang penting teman-teman jaga jangan sampai ini hilang gitu ya.
Oke, jadi kita udah review juga tadi, udah kita sebutin juga harganya Rp135.000. Teman-teman bisa dapetin di Champion Speed Shop atau di Tokopedia lainnya atau di lapak resminya Pitch Bike. Silakan aja, harganya sama aja ya. Terus udah kita sebutin juga kelebihan dan kekurangannya. Lanjut, nanti kita langsung pasang di Yamaha Aerox 155 connected punya sang editor gitu ya. Nanti langsung kita cobain aja sekalian test ride. Kemudian nanti kita juga kasih impresinya seperti apa sih perbedaan menggunakan roller dari pitch bike ini gitu ya. Roller adjustable dari pitch bike ini gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja kita ke pengetesannya. Yuk. Yes, ini udah dibongkar, langsung aja kita set. Jadi karena ini motor masih standar juga pulingnya bukan puli bubutan, ya kita set untuk di 911 aja lah. Nah ini juga menyesuaikan bobot si rider sama karakternya ya. Jadi orangnya memang sebelumnya udah pakai settingan 911 dan udah nyaman, katanya ngomongnya bawah udah enak, atas lumayan. Jadi tanpa merubah atau menyeting ulang lagi, kita set aja di roller pitch bike ini di 911. Langsung aja kita eksekusi. Dan jangan lupa sambil ditimbang supaya lebih pasti ya. Di sini udah ada timbangan, jadi langsung aja kita timbang. Yuk. Oke, ini berat kosongnya ini 8 ya, berat kosongnya ya. Berat kosongnya 8, langsung aja kita set. Berarti kita taruh satu ring. Berarti tanpa dimasukin ring, kita langsung pasang klipnya aja karena berat klipnya ini juga 1 gram. Jangan lupa dipastikan lagi klipnya ini masuk ke jalurnya ya. Kalau udah gini, kita coba dorong dari lawan arah, apakah dia ini lepas atau enggak. Oke, aman ya. Oke, jadi ini udah di set untuk 9 gram. Seperti yang tadi saya bilang, klipnya dipasang satu tanpa ada tambahan ring, itu 9 gram. Jadi langsung aja kita set untuk 11-nya. 8, 9, 10, 11. Oke, ini udah di set untuk 11. Ya, ini udah 11 gram. Tambahan ring 2 dan klip 1 ya. Jadi 11 gram. Ini. Dipastikan lagi ini nggak lepas ya. Jadi dari sebaliknya kita coba dorong. Itu harus aman, jadi harus jangan kendor. Oke, aman ya. Nah, kayak gini enaknya punya roller adjustable tuh, teman-teman bisa set sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Cuman memang kalau memang rollernya sudah habis ya harus beli baru lagi gitu. Oke, langsung kita pasang, langsung kita oplos aja. Kalau saya sih ngoplosnya yang berat di kiri, ya. Jadi kalau dari sini berarti 9, terus 11, terus 9 lagi, terus 11 lagi, sini 9, ini 11, itu ya. Kenapa? Karena roller yang berat itu harus posisinya di depan, kan dia muternya gini. Ya, muternya kan seperti ini. Jadi posisi yang berat itu harus lebih duluan naik lah gitu ya. Karena semakin berat roller, semakin cepet naik gitu. Itu prinsip yang saya terapkan ya di pengoplosan roller gitu. Nah, ini langsung aja kita pasang. Nah, kebetulan di sini juga kita pakai sliding pulley dari pitch bike. Ini udah dipakai lama banget, sampai berdebu ya, bisa kelihatan. Artinya ya kita puas lah makanya ya. Tuh. Nah, untuk reviewnya itu langsung cek di video sebelumnya. Kita nge-review sliding pulley ini juga kita tes performanya di jalanan.
gitu ya. Oke, langsung kita pasang aja. Oke, udah dipasang semua, udah rapi. Jadi sekarang saatnya kita tes rate aja. Cuman kita nggak tes top speed ya, kita tes pemakaian harian aja lah. Kalau nyusul gimana, tarikannya gimana, kayak gitu ya. Lagi-lagi ini belum dibubut, motor masih standar. Jadi ya kita setting untuk kenyamanan berkendara hari-hari aja. Langsung aja yuk kita gas. Oke, langsung aja kita tes performa dari roller pitch bike adjustable ini. Nah, perlu diingat teman-teman, kalau sebelumnya kita juga udah pakai roller 911. Nah, di roller pitch bike adjustable ini juga kita set di 911. Nah, cuman uniknya saya memang merasakan hal yang berbeda nih. Jadi dari segi performanya meningkat. Entah kenapa ya, mungkin karena permukaan yang saya rasa itu berminyak. Bisa teman-teman playback lagi di review first impressionnya, itu seperti berminyak ya permukaan rollernya. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan si roller itu tidak ada hambatan atau bergerak lebih lancar lah dari posisi bawah ke posisi atas. Artinya bisa saya asumsikan juga torsi itu bertambah atau dirasa akselerasi itu padat karena tidak ada hambatan roller, tidak ada gejala slip lah gitu. Jadi roller itu bergeraknya lancar. Nah, ini juga kita tes ke daerah jalanan menanjak dan menurun dan berliku tentunya. Kita coba untuk menyusul juga motor di depan nih, itu effortless. Saya mungkin hanya putar gasnya hanya setitik lah, tapi yang saya rasakan memang akselerasinya enak gitu, padat, torsinya padat, enak. Dan mungkin ya itu tadi dari si fitur atau permukaan roller yang berminyak itu ya. Bukan minyak tapi seperti licin lah gitu, yang mengakibatkan pergerakan roller itu lancar gitu. Dan kita tes juga untuk jarak 100 atau 150 meter ya, saya juga nggak ngukur tapi perkiraan segitu. Nah, ini saya start di 30 km per jam sampai ujung itu di 90 km per jam dan masih jalan. Oke, tadi kita udah jalan-jalan ya, walaupun sedikit dan kita nggak tes top speednya ya. Dan tadi juga kan boncengan sama editor, jadi berat saya itu 78 kg, berat editor tuh 85 kg. Jadi kebayang ya, sama plus aerob. Yang saya rasakan aja boncengannya itu ditanjakan cukup responsif, jadi torsi nggak hilang, torsinya enak. Terus tadi juga sedikit lah berapa meter ya, saya coba sprint gitu ya, tapi mulai dari 30 km per jam kalau nggak salah, itu sampai ke ujung itu jaraknya kurang lebih 150 meteran lah, itu dapat di 90 km per jam, 90 lewat lah, 91an. Tadi masih jalan sih, cuma saya udah keburu tutup gas. Nah oke, jadi kesimpulannya roller pitch bike ini, roller adjust dari pitch bike ini yang saya rasakan performanya bagus, gak ada gejala slip roller. Artinya di gas sekarang motor majunya langsung instan gitu ya. Kalau ada slip roller tuh biasanya dia pokoknya kerasa deh kalau ada slip roller tuh, kalau di gas itu masih ada delay. Bukan delay yang gerung gara-gara persentri keras ya, bukan beda. Tapi yang saya rasakan memang gak ada gejala slip roller. Terus kemudian tadi ya, kita bisa atur sesuka kita dari 8 gram sampai ke 13 gram. Walaupun klaimnya dari 9 sampai 13 ya, cuman kita ternyata kita ukur roller kosong tanpa ada besi satupun yang nempel itu 8 gram. Jadi teman-teman bisa setting 8 gram juga. Jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang memang pengen beli gitu ya, itu bisa langsung ke Champion Speed Shop itu di Bandung. Tokopedia, Shopee juga ada, atau langsung chat aja ke adminnya atau DM. Dan nanti kita sertain juga untuk Instagram, Shopee sama TikToknya. Instagram, Shopee sama Tokopedia gitu ya. Nah oke, mungkin sekian aja. Mudah-mudahan video ini, video review dan impresi kita memakai roller pitch bike ini bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada salah-salah penjelasan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih telah menonton. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Jangan lupa share juga supaya video ini bisa lebih bermanfaat. Kemudian tinggalkan di kolom komentar untuk pertanyaan, kritik, saran, serta teman-teman yang ingin berdiskusi, silahkan. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.